Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media sekalian yang ada di Press Room Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada hari ini ada dua hal yang saya sampaikan terkait dengan penanganan perkara Jiwasraya, dan yang kedua terkait dengan perkembangan penanganan perkara BTS 4G Kominfo. Yang pertama adalah bahwa pada hari ini 8 Juni 2023 bertempat di Kantor Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, lantai 8 Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada hari ini dilakukan pelelangan terhadap saham dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya atas nama terpidana Heru Hidayat. Dan saham yang laku dijual pada hari ini 1.995 miliar rupiah, hampir 2 triliun ini. Yang mendapatkan sebagai pemenang lelang adalah PT Indobara Utama Mandiri. Jadi saham ini dilelang berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung nomor 2931K Pitsus 2021 tanggal 24 Agustus 2021. Ini kita lelang aset-aset daripada perkara Jiwasraya atas nama Heru Hidayat. Dan hasil lelang ini akan kita masukkan menjadi PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Segera kita masukkan ke rekening Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua terkait perkembangan penanganan perkara BTS 4G Kominfo. Pada Rabu tanggal 7 Juni 2023, tim kami, yaitu tim penyidik Kejaksaan Agung, melakukan serangkaian penyitaan di beberapa tempat yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, dengan melakukan penyitaan 3 bidang tanah seluas 11,7 hektar milik tersangka JGP. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua PN Labuan Bajo nomor 98 tanggal 7 Juni 2023, kita melakukan penyitaan. Dan sampai saat ini tim penyidik juga masih melakukan serangkaian tindakan aset tracing. Artinya apa? Kita sudah melakukan 10 penggeledahan dan penyitaan tempat dari 7 tersangka yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Mengenai rincinya seperti apa, yang 9-nya gimana Pak, itu sudah kami rilis semuanya sebelumnya. Saya kira itu ya perkembangannya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Nah, aliran dana ini juga bagian daripada yang kita telusuri, ini adalah bagian daripada menelusuri aliran dana. Karena bagaimanapun juga yang namanya tindak pidana korupsi dengan kerugian yang begitu fantastik sebesar 8 triliun, kita harus mulai melakukan satu penelusuran. Penelusuran yang kita lakukan adalah termasuk aset tracing dalam rangka apa? Recovery aset, yaitu pengembalian aset-aset yang telah dilakukan kerugiannya dari tindak pidana korupsi ini. Kita lagi mencari semua aliran dananya kemana-mana. Tentu kami tidak sampaikan secara gamblang di sini, tetapi dengan upaya-upaya kami melakukan satu penyitaan terhadap aset-aset para tersangka, itu adalah merupakan bagian daripada penelusuran aliran dana. Perkembangannya saya sampaikan Perkembangan dari ini yang lain adalah bahwa sampai saat ini kita sudah memeriksa kurang lebih 498 saksi di perkara BTS 4G, dan sudah melakukan pencekalan 25 orang, dan sudah melakukan tahap 2 terhadap 5 berkas tersangka. Artinya apa? Kalau sudah tahap 2, dalam waktu dekat perkara ini sudah mulai kita gelar di persidangan. Pak, apakah dalam proses persidangan bisa melakukan penyitaan? Pak penuntut umum, masih bisa. Jangankan proses persidangan, sudah putus pun perkaranya masih bisa melakukan sita eksekusi. Jadi jangan khawatir, ini masih terus berjalan. Artinya di 2 tersangka ini, yaitu tersangka JGP dan tersangka WP, ini masih berjalan dalam proses penyidikannya. Pak, apakah menutup kemungkinan nanti akan ada tersangka baru? Kita lihat perkembangannya ke depan.